Siak itu salah satunya adalah sungai yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Kedalaman. enggak, Sungai Siak ini memang signifikan. Di hilirnya, di muaranya itu tidak jauh dari Bandar Malaka. Di hulunya itu penghasil komoditas gitu. Nah, bicara jalur rempah juga nanti jangan salah gitu. Ternyata catatan perdagangan Malaka itu yang keluar dari Sungai Siak itu bukan rempah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanul, ketemu lagi kita malam ini. Kita akan ngobrol santai, bincang-bincang dengan teman-teman dekat ini. Tapi mudah-mudahan dari perbincangan santai ini kita bisa bermanfaat lah apa yang akan kita sampaikan itu. Tapi pertama-tama sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih lagi. Kalau kemarin dapat kiriman baju dari Siak, kalau malam ini dapat kiriman dari Jakarta nih. Wah, ini baju keren. Heritage Urban Landscape. Jadi penataan landscape kota-kota bersejarah. Nah, inilah bajunya. Terima kasih PDA, Pusat Dokumentasi Arsitektur, yang sudah memberi saya kaos yang mantap ini gitu. Mudah-mudahan besok ada lagi yang mau ngirim kaos ke sini kan gitu. Sekali lagi terima kasih PDA. Sahabat Ikhwanul, malam ini saya ditemani dua orang tamu yang luar biasa. Yang pertama di sebelah kanan saya ini Pak Irving, Kadis PU Siak. Ya. Selamat malam. Apa kabar? Sehat, Pak Kadis? sehat, Pak. Sehat. Ya, gimana nggak sehat? Tiap hari main sepeda, olahraga tak tinggal. Walaupun rokok masih pas-pus terus nih kan. Nah, inilah Pak Irving Kahar ini, beliau Kadis PU Siak, selama ini di provinsi dan dengan saya, terus sudah di Siak dan sampai hari ini masih di Siak. Nggak tahu nih 2024 mau kemana ini. Kemudian yang kedua, yang sebelah kiri saya, Pak Temas. Selamat malam Pak Temas. Selamat malam. Pak Temas Irving, Irham ini Malam. juga penggiat, kemudian pemerhati, juga menyusun berbagai tulisan sekarang saya tahu, kemudian juga membina beberapa komunitas pusaka. Nah, ini luar biasa sekali, arsitek, beliau arsitek. Kalau Pak Irving tadi sipil ya Pak Irving ya. Sipil. Nah, ini sipil tapi bicara heritage ini kita malam ini. Jadi intinya pada malam hari ini, walaupun orang sudah banyak tahu bahwa di Provinsi Riau ini satu-satunya kabupaten kota atau kota yang masuk dalam program Kota Pusaka, penataan dan pelestarian kota pusaka itu hanya Siak Sri Indrapura. Nah, ini mungkin suatu prestasi sendiri nih bagi Siak ini. Walaupun sebenarnya potensi itu di kabupaten lain juga banyak barangkali kan, tapi kok cuman Siak dan sampai hari ini baru memang hanya Siak yang masuk dalam program kota pusaka. Nanti kita tindak lanjuti, nanti kita lebih dalam lagi. Nah, untuk itu mungkin kita mau nanya langsung nih Pak Kadis, Pak Irving. Saya Pak Irving aja lah ya. Kita hilangkan Kadis kita dulu mungkin malamnya supaya santai, supaya ya. Nah, ini sejarahnya dulu sampai bisa Siak nih masuk dalam program penataan dan pelestarian kota pusaka. Ini kalau boleh singkatnya gimana itu ceritanya Pak Irving? Ya, mungkin saya mengucapkan selamat malam dulu untuk sahabat-sahabat Pak Iwanul. Jadi apa yang dipertanyakan Pak Iwanul tadi ya memang satu-satunya kota pusaka yang ada di Provinsi Riau adalah Siak. Saya teringat pada saat itu pada sekitar tahun 2016 ya, 2016. Nah, memang ya saya juga baru kenal apa itu program P3KP, program penataan dan pelestarian kota pusaka. Ya. Nah, kita belajar saat itu adalah Pak Iwanul sebagai kepala balai Satker waktu itu. Satker ya. Satker. Wah, lupa saya, maklumlah. Sudah tua. Nah, jadi saya belajar bagaimana sih caranya. Kita punya potensi bahwa Siak itu punya potensi bekas kerajaan Siak. Banyak sekali bangunan-bangunan yang berada di kota Siak Indrapura khususnya yang merupakan bekas peninggalan kerajaan Melayu Siak. Nah, inilah yang kita manfaatkan sebagai salah satu program P3KP yang ada di Kementerian PR saat itu.
Nah, kita melihat ada istana, kemudian kita melihat ada balai kerapatan adat, ada masjid, kemudian ada tangsi Belanda, kemudian juga kita punya landrat dan Intinya sebagainya. kalau potensi banyak lah ya. Siap, Banyak ya. sekali, Nah, termasuk budaya dan struktur cagar budaya, termasuk juga Sungai Siak sebagai salah satu struktur cagar budaya. Nah, ini yang menjadi bagaimana kita ingin menjadikan Siak ini kota pusaka. Nah, kita pada saat itu menyusun proposal. Pak Iwanul tahu sendiri bagaimana kita menyusun proposal. Di saat kita menyusun proposal itu datang tim dari Kementerian PU untuk melakukan talk show. Ini saya merasa sangat inilah menjadi beban ada seminar saya. waktu itu. Ya, seminar di Hotel Primer. Nah, saya ditunjuk sebagai salah satu narasumber. Wah, ini gimana nih saya bilang. Orang sipil Ya, yang saya selama ini pertama ngurus orang jalan, sipil, jembatan. kemudian saya biasa ngerjain jalan, bangunan air, kemudian macam-macam itu. Sekarang- Tapi tidak sedikit pun saya belajar masalah cagar budaya. Mau tak mau, 3 hari sebelum acara tersebut saya belajar. Ya. Nah, ini intinya ya, yang namanya manusia kalau ingin mau semuanya bisa diselesaikan, bisa dikerjakan. Nah, akhirnya kita talk show, kemudian sudah ini ya kebetulan Kasubditnya pada saat itu Ibu Irawati, Dian Irawati. Dian Irawati. Wah, Pak Irving sudah bagus nih ya. Ya, kita dapat Padahal aplaus waktu lah. itu narasumber lain orang-orang top semua ya. Orang-orang semua ada Pak Arbita, Arya kalau nggak Arbita ada, kemudian ya macam-macam lah dari Ya, PDA, ya. termasuk Ibu Ria, Ibu Nadia. Ya, Nah, ya. tapi ya dengan kemauan yang besar kita akhirnya mau. Nah, kemudian setelah kita membuat proposal, nah kita ajukan kepada kementerian, kemudian ini ditindaklanjuti. Sebelum ke tahapan Pak Iping, Ya, waktu pertama kali mau naik Siak itu untuk jadi kota pusaka, ya. itu tantangannya apa waktu itu tuh Pak Kadis? Kalau nggak salah kan harus ada komunitas, harus ada Ya, dukungan betul. Pemda segala macam gitu kan. Nah waktu itu tantangannya yang dirasakan oleh tim penyusunnya apa ini waktu itu? Ya, yang Di tahap awal lah gitu. pertama ya artinya begini, kita komitmen dari pemerintah Pemda Kabupaten Siak pada saat itu ya intinya bahwa karena pusat kerajaan Siak itu istana itu dilambangkan dengan istana itu berada di Siak, tentu kita harus mengangkat bagaimana kerajaan Siak ini menjadi salah satu. Berarti intinya Pemda mendukung lah ya. Oke. Nah, kemudian komunitas juga. Hmm. Kita memang ada beberapa komunitas pada saat itu, ya artinya kita tarik, kita dukung, kita minta dukungannya. Nah, akhirnya ya memang intinya apa yang menjadi apa kita rencanakan, kita rancang untuk menjadi kota pusaka pada saat itu didukung oleh komunitas, kemudian didukung oleh Pemkapnya, kemudian data-datanya semua Perguruan tinggi juga waktu itu kan? ya perguruan tinggi ya dari UNRI. Nah, salah satunya Salah Pak Temas satunya waktu adalah itu. Pak Temas sama Pak Yohanes. Pak Yohanes ya. Yohanes Firza. Nah, inilah yang membantu kita. Saya diajarin oleh Pak Temas dengan Pak Yo bagaimana sih cara membuat proposal, kemudian bagaimana sih apa sih sejarah-sejarah. Kita harus tahu sejarah, Pak Iwanul. Jadi sejarah Siak itu harus luar kepala, harus Jadi kita yang tahu. namanya kota pusaka tidak hanya bicara bangunan atau gedung-gedungnya, tapi mungkin juga hal-hal lain ya, Iya. local wisdom yang lain yang menunjang kepusakaan itu Iya. sendiri kan. Saya harus tahu tuh kapan kerajaan ini berdiri, kapan ini, kemudian sultannya ada berapa. Itu semua kita harus kita pelajari. Jadi memang tidak semata-mata hanya bangunannya. Nah. Bangunan ini tentunya timbul ketika ada penguasanya sultan pada saat itu. Contoh istana, itu Sultan Syarif Hasim, sultan ke-11 yang mendirikan. Nah, artinya ini yang kita pelajari. Dan alhamdulillah ketika proposal kita sudah diperiksa dan kita diajukan untuk expose, saya langsung expose tuh. Nah, di situ saya agak gemetar juga Pak Iwan. Bagaimana tidak? Orang lain itu Arsitek semua yang barangkali datang kan gitu kan. untuk mengekspos tuh arsitek, kemudian Ahli-ahli ya, Pak. ahli-ahli, kemudian juga konsultan-konsultan cagar budaya. Sementara saya kepala PU baru belajar nih, baru sebulan pun belum sampai ini saya bilang. Tapi dengan semangat yang tinggi, alhamdulillah Akhirnya lolos Siak Nah. untuk masuk dalam program P3KP. program 3KP. Nah, dibuatlah MOU, komitmen antara pemerintah Kabupaten Siak dengan Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya. Cipta Karya. Kalau tidak salah saya itu sekitar tahun 2017 Ya. bulan Desember. Ya. Nah,
setelah terjadi komitmen Kota Pusaka ini apa sih yang harus dilakukan? Kan tidak berhenti sampai di situ. Ya. Kalau kita nengok siklusnya itu mau sekitar 5 tahun. 5 atau 6 tahun ya. Nah, Tapi maaf nih Pak Irving, kita supaya dia runtun sedikit, nanti pasti kita sampai ke arah situ tahapan, Ya. mungkin proposal, ada RAKP, rencana aksi Ya. Kota Pusaka, ada RTBL dan ada lain-lain Ya. gitu kan. Tapi kita pindah dulu sebentar Pak Irving, kita pindah dulu. Nah ini karena Pak Temas ini, sahabat Ikhwanul, Pak Temas ini memang ikut dari awal membidani Kota Pusaka Siak ini tentu dari porsi beliau lah. Karena pada saat itu dari perguruan tinggi, beliau juga tenaga ahli cagar budaya, dan pada waktu itu juga beliau ini penggiat pusaka. Nah Pak Temas, sampai di tahap penyusunan proposal, itu kan ada yang namanya signifikansi. Kita juga bahas ada yang tangible, ada intangible-nya kan gitu kan, kita bahas semua itu. Nah sejauh pandangan Pak Temas sampai level itu dulu itu apa nih Pak? Yang terbayang waktu ini Siak berat ini. Karena yang puluhan kota lah itu yang ngajukan proposal. Tapi Siak yang salah satu yang diterima waktu itu. Nah pandangan Pak Temas sampai tahap proposal itu apa nih Pak? Ada keraguan kah atau wah enggak ini memang harus mana? Nah, silakan Pak Temas. Oke Pak, terima kasih Pak Iwanul, sahabat Iwanul. Jadi flashback sedikit ketika awal itu sebenarnya, nih kita tarik sedikit dulu Pak cerita Pak ya. Awalnya waktu itu main ke kantornya Pak Iwanul, ketemu dengan Pak Yudi. Jadi di kantor itu banyak buku itu masih di sampul plastik dan tidak dibuka gitu. Jadi saya tanya sama Pak Yudi, kebetulan waktu itu anggotanya Pak Iwanul, ini buku-buku apa? Jadi ceritanya ini buku Kota Pusaka, P3KP, kota-kota yang telah ikut dalam program P3KP. Terus saya bilang, saya pinjam 1 atau 2 untuk saya baca. Jadi setelah saya baca, wah kalau ini Siak bisa gitu, kenapa tidak bisa? Kenapa kota-kota ini kalau kita lihat juga potensinya Siak juga lebih besar daripada ini, tapi kenapa tidak bisa? Dan bisa dikatakan di Riau tidak ada gitu, padahal potensinya luar biasa, belum ada. Jadi dengan buku itulah saya pelajari, kemudian balik ke pertanyaan Pak Iwanul tadi, Siak itu potensinya Pak, teman-teman itu potensinya luar biasa gitu, cuman belum dijadi sebuah kalau dalam potensi kemasan. Kita semua punya potensi, tapi belum dikemas sehingga belum bisa dijual bahasanya. Nah jadi waktu itu tinggal bagaimana sih kita bisa menyusun ini, mengemas ini untuk diajukan sebagai proposal dalam kegiatan P3KP, proposal Kota Pusaka. Jadi proposal bisa kita bikin Pak, tapi begitu penyusunan RAKP ya Pak, rencana aksi Kota Pusaka, itu yang kita betul-betul berat dalam arti kata, betul-betul kita masih awam, dan itu dibantu oleh teman-teman dari PUPR. Sampai waktu itu Bu Ria datang, kemudian Bu Nadia, Bu Putri, itu di rumah Pak Irving sampai malam gitu. Oke, barangkali gini Pak Temas. Jadi sahabat Ikhwanul, mungkin dari tadi kita ngomong proposal, mungkin ini juga yang saya rasakan di awal. Jadi waktu awal itu, masa nyusun proposal aja nggak ada kabupaten kota yang bisa kan gitu. Iya. Tapi dalam bayangan kita sebuah proposal yang simple, namanya aja proposal kan gitu kan. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya luar biasa di dalamnya kan gitu. Bukan hanya sekedar proposal biasa-biasa saja, karena memang harus lengkap data, kemudian sejarah yang disampaikan Pak Irving tadi. Kita bicara signifikansi di situ, ada yang tangible, ada yang intangible-nya bagaimana kan gitu ya. Akhirnya lolos lah. Berarti intinya pertanyaan saya tadi, Pak Temas sendiri menganggap wah Siak memang sangat potensial dan harus bisa gitu ya. Akhirnya kita dari proposal menaik menjadi menyusun RAKP. Nah ini Pak Irving nyambung lagi nih cerita yang tadi ini. Gimana Pak Irving? Di RAKP itu tantangannya itu tuh. Ya artinya tadi seperti yang disampaikan Pak Temas. Yang waktu kita tanda tangan Bupati sama Pak Dirjen itu sampai proposal kan? Proposal. Enggak, MOU. Iya, MOU ya. Penandatanganan MOU sesudah proposal diterima. Sesudah itu baru ditingkatkan menyusun RAKP. Karena itu salah satu MOU bunyinya menyusun rencana aksi Kota Pusaka. Nggak salah gitu. Nah, terus gimana Pak Irving? Nah, artinya setelah kita ditandatangani tadi, makanya saya bilang tadi begitu ini
MOU ini ditandatangani, ini adalah bukan langkah akhir, tapi ini langkah awal menjadi Langsung kota terikat pusaka. ya, Pak. Udah terikat. Nah sekarang dari proposal kita tuh apa sih signifikansinya Siak kok bisa menjadi kota pusaka? Ya. Nilai penting. Nilai pentingnya apa? Ya di sini gedung-gedung apa bekas-bekas kerajaan banyak memang sih Ya. di kota-kota lain Semua juga punya. Nah mengapa Siak kerajaan Siak ini timbul di Siak? Nah disitulah kita membahas, mencari narasumber, kita membaca buku. Ternyata yang signifikansinya itu tadi bagaimana mengapa Siak itu berdiri di kota Siak Singapura, bukan di Pekanbaru atau bukan di hilirnya. Nah ternyata ya memang Siak itu signifikansinya berada pada Sungai Siak tersebut. Nah kita tahu dulu kalau bercerita sejarah bahwa Sultan Siak yang pertama itu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau Raja Kecil itu sebenarnya kan dari Johor. Nah Johor ini dia perang saudara sehingga yang satu pindah ke Lingga, yang satu pindah ke Siak, ke Buantan tadi. Nah mengapa dia ke Buantan? Mengapa dia tidak ke Batanghari? Mengapa dia tidak ke Indragiri? Nah ternyata memang Siak itu salah satunya adalah sungai yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pedalaman. Malaka. Malaka ya. Malaka pada saat itu adalah salah satu pusat ekonomis, peradaban ekonomis di dunia. Ya. Orang dari Eropa mestinya ke Malaka. Ya. Kemudian orang dari negara Amerika juga akan ke. Nah kita yang ada di Sumatera ini dulu transportasi belum ada, Ya. Pak Iwanul. Ya. Semua Nah, masih ke sungai. transportasi semua melalui sungai, semua melalui laut. Nah, tentunya daerah-daerah seperti Jambi, daerah Minang, Sumatera Barat, kemudian daerah yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera itu tentunya dia untuk memasarkan hasil buminya ini harus melalui Pekanbaru tadi. Nah, Senapelan dulu namanya, supaya ini bisa masuk sungai dan langsung ke Malaka. Makanya Sungai Siak itu salah satu dijadikan istilahnya Suez Van Sumatera, terusan Suez Van Sumatera. Nah, inilah kelebihan Sungai Siak. Jadi intinya memang Siak punya sejarah yang lengkap Ya. dan sejarah itu mendukung untuk kepusakaan ini, termasuk posisi strategisnya barangkali begitu ya. Ya. Nah sekarang Pak Temas, Iya. tapi saya luar biasa juga nih ya, orang sipil Ceritanya opung bisa. juga lagi kan. Kok bisa cerita tentang Muzaffar Shah, Raja Kecil, peran Malaka dalam konstelasi Iya. perdagangan dunia. Iya, Ini menarik juga ini ya. Tapi memang berarti waktu itu emang dari dalam niat bener mau mempelajari. Saya gitu aja tadi kan? kaget juga tahu nama Raja Kecilnya, gelarnya Raja Kecilnya. Saya bilang kan. Nah Pak Temas, salah satu yang disebut Pak Irving tadi, kita bicara kota pusaka memang harus ada yang signifikan. Iya. Ya, kalau misalnya dia istana semua punya, Ya. balai adat semua juga punya, tangsi atau bangunan rumah-rumah lama umumnya punya. Tapi kenapa Siak kan gitu kan? Ya. Nah sekarang kalau nggak salah saya pernah baca atau saya pernah dengar juga Pak Temas, itu memang salah satu kenapa Siak itu berada di istana atau pusat kerajaan Siak itu kan di tengah-tengah Ya. Sungai Siak. Ya. Kenapa waktu itu Sultan itu nggak bikin di hilir misalnya kan? Ya. Atau malah dia tetap di Pekanbaru di hulu gitu ya. Ya. Nah kemudian pernah di Siak itu, Sungai Siak, makanya Sungai Siak ini menjadi hal yang signifikan sekali dalam program Kota Pusaka Siak ini. Pernah punya mata uang sendiri, Ya. dan itu katanya pernah dirantai gitu Pak. Iya. Ya. Nah itu apa pajak atau apa? Nah itu siapa Pak Temas mungkin Oke. bisa sampaikan itu gimana tuh Pak Temas? Jadi kalau cerita tentang yang Pak Iwanul bilang pernah dirantai itu sebenarnya bukan pernah dirantai. Jadi itu terjadi perang ketika Sultan Tengku Buang Asmara. Jadi Raja Buang Asmara. Jadi kalau raja pertama sampai raja yang ke-6 itu belum keturunan Arab. Jadi Raja Buang Asmara itu ketika perang melawan penjajah kolonial itu strategi Belanda perang, udah ya, masuk ya? perang guntung, Pak. Dia salah satu strateginya itu dengan membentangkan rantai di sepanjang Sungai Siak, melintang Sungai Siak untuk menghambat kapal-kapal Pedagang. VOC, Pak. Oh, oke sih. Yang menyerang ke Siak waktu itu, ke Mumpurah waktu itu. Jadi itu strateginya, strategi perang.
Tapi itu di Sultan Siak yang kedua. Jadi itu di sekitar 17 tahun 1700-an. Jadi nggak kebayang Sungai Siak sebesar itu dibentangkan rantai itu luar biasa Ya. itu ya. Jadi begitu Tapi dibentangkan, mungkin sebentar Pak Ya. Mas ya, Sungai Siak itu dulu beda dengan sekarang Pak Iwanol. Kalau dulu mungkin bentangan lebarnya paling tinggi juga 100. Karena sekarang Oh, abrasi pengaruh berarti ya. abrasi tadi. Iya. Abrasi dari kapal-kapal yang melintasi juga speedboat. Nah ini Iya, saya yang- pernah lihat ada di buku Belanda masih tulisan anu itu. Kayaknya kalau melihat dari foto proporsinya nggak sebesar nggak Iya. seanu sekarang. Anu, Tapi ya. dalam, Tapi Pak. dalam, Dalam. karena dia termasuk sungai terdalam di di Indonesia. Indonesia kan Ya. gitu kan. Oke, lanjut. Pak. Jadi yang menarik sebenarnya begini, Pak. Jadi saya juga jadi perkembangan dari kita dulu Kota Pusaka itu sebenarnya udah luar biasa, Pak. Literatur yang saya temukan gitu, yang saya baca. Jadi ada sebuah penelitian tentang kenapa sih Melayu ini, kerajaan Melayu ini berada di tepian sungai gitu. Ya. Kita yang punya sungai ini berada di tepian sungai. Dia salah satu strategi perang juga, Pak. Jadi kalau orang Melayu ini perang, dia kalah dia mundur. Mundur itu bukan mundur tetap gitu, tapi mundur dan akan menyerang lagi. Sehingga banyak istana itu memang dibangun dari bahan-bahan yang mudah dibongkar pasang gitu. Hah? Jadi dari kayu. Hmm. Jadi ketika perang kalah, dia mundur itu bisa Mundur ke darat. ke arah ke Iya. hilir. Ke hulu ya, ke hulu. Oh, ke dalam. hulunya. Ke hulu. Ya. Bukan Nanti- ke darat nih. Ke hulu, Pak. Dia hulu hilir. Jadi Wah. dulu itu Oh, sungai. arah ke Pekanbaru Iya. atau anu gitu ya. Iya. Oke. Kalau hilir kan muara Sungai Siak, Iya, iya. dia ke dalam gitu. Nah, jadi 12 sultan yang pernah ada di Siak itu tidak kemana-mana dari tepi Sungai Siak gitu, istananya Ya, ya, gitu. ya. Nah, Berarti pindah-pindah. ya, di dan sekitaran. baru di sultan yang ke-11 itulah baru dibangun bangunan yang modern. Nah, ini yang menarik nanti kalau kita bicara tentang warisan dunia karena kebetulan mungkin nanti kita singgung, Mbak, singgung sedikit yang akan kita usung untuk OUV-nya itu Modern Heritage City-nya. Jadi bagaimana Siak di abad 19 itu punya sebuah kota modern. Oke. Nah, itu yang menarik. Jadi perkembangannya ini sekarang sudah banyak, Pak. Signifikansi lagi-lagi Sungai Siak ini memang signifikan karena tadi cerita yang disampaikan Pak Irving di hilirnya, di muaranya itu tidak jauh dari Bandar Malaka, di hulunya itu penghasil komoditas gitu. Nah, bicara jalur rempah juga nanti jangan salah gitu. Ternyata catatan perdagangan Malaka itu yang keluar dari Sungai Siak itu bukan rempah, Pak. Gitu. Nah, itu juga menarik gitu. Ada Jadi emas katanya. ya justru banyak emas, Ya. timah gitu. Jadi Ya. itu yang menarik. Jadi Ya. kalau bicara jalur rempah Sungai Siak itu ya yang keluar dari Sungai Siak catatan perdagangan Malaka itu bukan rempah. Iya, Nah, iya, itu yang iya. menarik. Saya juga pernah baca itu. Oke. Jadi sahabat Ikhwanul terasa sekali dari hasil diskusi kita bahwa hal-hal yang signifikan atau hal yang spesifik atau hal yang khas sehingga Siak ini memang terangkat menjadi kota pusaka, yaitu salah satunya memang keberadaan Sungai Siak Sungai itu Siak. sendiri Sungai Siak. dengan segala pernak-perniknya lah kan gitu ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Irving, karena kebetulan Pak Irving ini di Siak sekarang masih menjabat Kepala Dinas PUPR. Katakanlah 2016 titik awal kita mulai, kemudian 2017 penandatanganan MOU, sampai saat ini dengan adanya program Kota Pusaka atau Kota Siak ini disebut sebagai Kota Pusaka, kita tahu lah udah diundang JKPI, udah kemana-mana kan gitu ya. Perkembangan apa nih Pak? Jadi beda nggak Siak 2016 dengan Siak 2022 dengan adanya Kota Pusaka ini? Karena saya ke Siak itu terkaget-kaget memang. Mungkin Pak Irving sepintas saja bisa ceritakan ada apa aja sekarang di Siak ini Pak. Ya, jadi intinya kita juga mengandalkan potensi heritage tadi Pak. Nah, seperti istana dan sebagainya ini bagaimana kita istilahnya mensinkronkan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Ya. Siak kalau secara alam saya rasa tidak apa-apanya dibandingkan dengan Sumatera Barat atau juga dengan Kepulauan Riau. Kemudian secara infrastruktur juga kita masih baru 23 tahun. Ya. 24 tahun lah dari 1999. Oh, mulai pecah dari Bekalis. waktu itu Ya. Nah, artinya bagaimana kita harus fokus kita mengembangkan ini destinasi. Kalau kita mengandalkan hanya minyak, kemudian kita mengandalkan sawit, ya memang ini potensi besar. Ya.
PAD besar, dana bagi hasilnya besar, tapi kita tidak akan bisa selamanya. Nah, bagaimana caranya? Salah satu tujuan dari Heritage tadi, program P3KP itu, ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Daya tarik lah ini Daya ya. tarik wisata. Nah, ini kita kembangkan. Bagaimana? Infrastruktur juga harus mengarah ke sana. Jadi kita membangun waterfront city yang berada Ya, di... itu luar biasa kali Iya. itu. Nanti sahabat Ikhwanul saya tampilkan foto ketika malam. Wah, itu bukan ngelihat kota di Riau kayaknya Iya. itu ya. Mungkin kayak di luar sana kali ya. Ya, Oke. jadi saya membangun waterfront city. Waterfront city itu bukan semata-mata kita hanya membangun infrastruktur modern, tidak. Tapi kita dari awalnya kita juga ingin tahu, ingin menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh. Oh iya. Karena Nah. dulunya orientasi ke sungai semua itu Iya. kan. Kalau sekarang orientasi ke sungai tapi dengan pemandangan Iya. dan udah penataan ya. Dulu Iya. belakangnya, Pak. Iya, Ya, dulu belakang jadi, dia kan. Jadi program pemerintah pusat kan ada 100, 0, 100. 100 itu 100% akses air Akses air minum, minum, 0% Kawasan kumuh, kawasan kumuh dan 100% sanitasi. sanitasi. Iya. Nah, artinya kita bagaimana? Salah satu kawasan kumuh yang ada di Siak itu berada di tepi sungai. Pas di pusat kota lagi Iya, waktu pas itu di ya. Buta Kosa. Kalau Pak Iwanul dulu datang atau mungkin kita kira-kira tahun 2000-an itu ya seperti Oh iya. itu jamban-jamban Oh, semua. iya. Nah, saya punya ini keinginan ya bagaimana saya sampaikan pada saat itu sama pimpinan atau bupati bahwa ini harus kita tuntaskan karena ini mendukung program pemerintah dan ini salah satu untuk meningkatkan destinasi wisata. Makanya kita bangun waterfront city. Nah, Tapi nggak hanya waterfront city kalau saya lihat, ya kan? Jadi kita Kayak dulu Landrat, controller, tangsi itu kan masih kayak bangunan tinggal yang kosong nggak iya, bertuara. Kalau bahkan sekarang ditumbuhi bangunan liar. kalau sekarang udah kayak ribuan mana? liar. Udah Wah, kayak mana itu? sekarang kalau Landra, Tangsi, ya itu sekarang sudah seperti ya ini bangunan seperti di kota-kota Eropa itu heritage karena dia memang arsitekturnya memang arsitektur dari Belanda. Eropa. kolonial. Nah, jadi itulah bagaimana kita Tapi udah dimanfaatkan sekarang. ya kita sudah manfaatkan. Artinya kita Dan itu nggak sumber dana APBN semua lagi itu ya? oh tidak seperti Tangsi. Pak Iwanul kan tahu setelah Pak Iwanul pindah ke Medan, kita membangun dari program apa yang di ini salah satu program dari Tindak dari lanjut dari P3KP tadi. ya, tindak lanjut dari MOU tadi. Iya, ini salah satunya. Bagaimana kita? Nah, kita juga bukan semata-mata mengharapkan anggaran dari pusat, tapi kita juga budget sharing. Nah, kita landscape-nya, kita juga mendukung program DED apanya yang lain-lain lah. Pokoknya yang menyangkut dengan pengembangan wisata. Oke, jadi sahabat Ikhwanul bisa saya sampaikan walaupun sesudah MOU ditandatangani pada waktu itu, kalau menunggu tahapan dari APBN, siklus, wah itu lama itu Ya, kan gitu ya. lama Makanya sekali. waktu itu saya ingat Pak Irving berserta pejabat lain di pemerintahan Kabupaten Siak waktu itu nyusun sendiri dengan APBD kan gitu ya, Ya. termasuk RTBL-nya kan gitu, Ya, DED-nya gitu ya. Ya. Nah ini sahabat Ikhwanul barangkali ini pembelajaran juga bagi kawan-kawan di kabupaten kota lainnya. Tidak hanya berharap dari APBN. APBN waktu itu hanya stimulan, hanya memancing bagaimana agar kabupaten kota care atau peduli dengan potensi yang ada. Nah, salah satunya Siak ini yang berhasil karena memang mulai dari RTBL, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, termasuk DED, disusun dengan dana APBD. Gitu. Ya. Nah, saya sekarang pingin satu lagi, Pak Temas, Pak Irving, karena Kota Pusaka ini nggak akan jadi atau poin penilaian salah satu kan di komunitas, Pak. Iya. Kalau komunitasnya tidak mendukung, komunitasnya tidak bergerak, itu salah satu P3KP kalau hanya Pemda yang bergerak, yang bekerja ini pasti gagal atau tidak akan mulus. Nah, sejauh ini gimana perkembangan komunitas yang ada sampai saat ini, Pak Temas? Oke, jadi Sampai saat ini nih komunitas heritage ini sudah banyak kegiatannya, kira-kira gimana, Pak Temas? Jadi Pak, memang waktu di kita penyusunan proposal itu salah satu yang dipertanyakan itu mengenai komunitas. Ya. Jadi kenapa pentingnya komunitas? Bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, jadi ada kolaborasi sebenarnya. Ya. Nah, kebetulan berharapnya terhadap komunitas ini adalah bagaimana masyarakat itu ikut terlibat dalam pelestarian. Ya. Jadi yang seperti dijelaskan Pak Irving tadi, bahwa sebenarnya setelah ini dibangun, ya kan,
tujuannya apa gitu. Ya, Pelestarian ya. ini tujuannya apa? Jadi sebenarnya tujuannya adalah salah satunya Pak ya, pemanfaatan itu adalah untuk kesejahteraan. Ya. Nah, bagaimana nanti ini setelah begitu dirawat, dipugar, bagus, kemudian ada enggak dampaknya, efeknya bagi masyarakat gitu. Ya. Jadi bagaimanapun masyarakat yang harus sejahtera gitu. Jadi pasti, kalau pasti. kalau cuman melakukan pemugaran, perbaikan bangunan cagar budaya, terus habis itu dikunci, tidak diapa-apakan, ya ngapain Ya, gitu. Ya. Nah, sekarang komunitas Nah, lah yang di Nah, situ ya. komunitaslah yang seharusnya setelah itu bagaimana menghidupkan kembali si bangunan Oke. ini nyawanya. Oke. Jadi dalam yang saya belajar dari Bu Ria, Bu Nadia, dari PDA teman-teman itu sebenarnya hari ini cagar budaya itu kita harus pikirkan livingnya, Pak, hidupnya, living. Jadi kalau dulu paradigmanya pelestarian itu adalah dead monument, jadi setelah selesai dipugar, didiamkan, tidak boleh diapa-apakan, Iya. itu juga tidak gitu. Sekarang ini living monument. Jadi sebisa mungkin setelah dilakukan pemugaran itu dimanfaatkan gitu. Iya. Untuk apapun itu, tetapi tidak melanggar kaidah atau prinsip pelestarian. Iya, Nah, iya. komunitas perannya di situ, Pak. Nah, yang luar biasa dan kaidah iya, dan setempat lah. iya, iya. Mau dibikin jadi karaoke tentu tak bisa pula. Ya. Di situ kan tak mungkin Ya. marah Pak Haji nanti kan gitu kan. Pak Haji Ya, yang betul, marah Pak. nanti kan gitu. Karena nanti tetap ada nilai-nilai penting yang pada bangunan atau pada situs itu tidak boleh hilang. Oke. Nah, nilai-nilai jadi penting itu tidak boleh. Yang komunitas itu sekarang masih bergerak atau gimana? sekarang Komunitas Siak di jadi Siak gimana? Siap belajar terus, Pak. Jadi Ya. setelah pembelajaran ternyata komunitas ini tidak hanya komunitas heritage, Pak, Mm-mm. tapi komunitas yang memang mau dan memang mau bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana kita memanfaatkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Mm-mm. Misalnya udah dipugar, kemudian kita sama-sama yuk kita beri kesadaran bagaimana memelihara, bagaimana mengelola, itu yang terpenting sebenarnya gitu. Jadi pemanfaatan itulah kuncinya. Dan itu sampai saat ini terlaksana Terus dan komunitas sudah. Beberapa komunitas mungkin bisa disebutkan Pak Dimas? Jadi kalau yang sekarang lagi udah kemana-mana, Pak, maksudnya Ya. udah kemana-mana tuh udah dikenal. Itu sekarang seluruh komunitas bergabung di dalam yang namanya Sekelas, Pak. Sekelas. Sekelas, itu apa ya. tuh? Center Kreatif Lestari Siak. Oh, oke. Ya, jadi sebenarnya komunitas yang banyak tadi dengan berbagai latar belakang, jadi tidak hanya heritage, Ya. itu bergabung menjadi satu. Kemudian yuk kita lakukan apapun itu. Oke. Termasuk yang dulu kan ada itu yang namanya apa? Siak Heritage Community. Iya. Iya. Komunitas Heritage. Sekarang juga Heritage banyak, Siak. Pak, yang Hero. Heritage Hero ada Hero, juga. Siak Heritage Community, Dan itu masyarakat sejarah, lokal Siak kan? masyarakat lokal Siak. Oke. Nah, jadi oke. itu kemudian bergabung menjadi satu, membuat sebuah tempat Ya, ya. tempat berkomunitas itu menggunakan tangsi Belanda. Oh, di tangsi itu Iya, berarti yang tangsi. kita bangun. Nah, Ya, pemanfaatan. tangsi itu awalnya dengan APBN itu ya. Iya, APBN. Berarti itulah tindak lanjut dibangun oleh APBN, dimanfaatkan terus, Ya. dibenahi, Ya. ditambahkan oleh APBD. Ya. Nah, ini pembelajaran yang sangat-sangat positif bahwa salah satu kabupaten yang memang banyak belajar dan tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga disertai sharing budgetnya dengan APBD sehingga bisa Termasuk terlaksana sekarang. Sharing budget dengan perusahaan. Oh, CSR gitu. ya? CSR. Jadi kita sudah ada juga bangunan seperti Istana Peraduan. Itu Oh, Istana- dibantu Istana Peraduan yang di istana Samping yang di istana. samping Istana Siak Ya, itu ya. Hmm. Kalau selama ini mungkin nggak pernah ada orang lihat, nggak pernah ada Nggak orang pernah lihat. lihat, ya. Oke, oke. Mm-mm. Oh, itu CSR dari perusahaan. CSR dari perusahaan. Jadi pembelajaran Siak ini, Pak, mencoba semua, Pak. Bagaimana CSR dilibatkan, Mm-mm. bagaimana komunitas Wah, dilibatkan, ini bagaimana perguruan tinggi akademisi dilibatkan gitu. Bahkan Ya. beberapa kali kita juga dengan luar, Pak ya. Ya. Dengan yang Siaca, Ya. Asian Southeast Asian Cultural Cultural Heritage Alliance. Alliance. Wah, luar biasa. Nah, kalah, Pak. itu yang kita hampir 1 tahun belajar, Pak ya. Ya. Di Nah, masa jadi heritage pandemi klinik, itu. Di masa pandemi kita Hmm. Jadi belajar kita pandemi tidak bisa kemana-mana. Iya, iya, Kita iya, buat iya. ini secara hybrid tadi. bersama Thailand ya, Pak ya. Iya, Thailand waktu Thailand. itu kotanya Prai. kota Prai. Ya, ya. Termasuk Siak juga ikut di JKPI itu ya, Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Iya. JKPI. Dari Indonesia sudah berapa anggota? Anggota JKPI berapa? Sekarang sekitar 50-an ya. Ya, 57. 57 kota Temu pusaka yang masuk di JKPI, salah satunya Siak. Ya. Dan di Riau cuma Siak. Siap. Siak. Oh, yang lain belum ya? Belum ada. Kemarin kita kan menghadirkan juga, mengundang beberapa Kota lain. kabupaten kota seperti Rohil, Pekanbaru apa, tapi ya memang Belum mana ya? kurang
kurang ini mungkin. belum cun mungkin ya. Ya, kurang menarik. Oke, mungkin menurutnya. ini PR kita atau PR saya juga bagaimana agar ke depan ini tidak hanya Siak tapi mampu juga menarik dari kabupaten kota lainnya. Kuncinya komitmen, Pak. Oh ya, Komitmen. komitmen dan benar. Tapi bukan komitmen aja Pak Temas. Kalau bahasa saya dari 2016 kenapa Siak? Memang harus ada orang gila dalam tanda kutipnya kalau mau menjadikan kota itu. Tapi dalam tanda kutip loh ya. Nah kalau enggak, dia nggak bakal jadi juga Iya. gitu. Nah, oke sahabat Ikhwanul, saya mungkin kalau terkait dengan kota pusaka ini cukup apa yang kita sampaikan hari ini. Nanti lebih-lebih lagi barangkali saya juga perlu berbincang dengan komunitas-komunitas yang ada yang disampaikan Pak Temas tadi dari versinya komunitas apa pula nih. Iya. Sejauh mana dukungan Pemda, apa yang mereka hadapi tantangannya dari masyarakat. Tapi itu mungkin next lah di sesi yang lain. Saya kembali ke Pak Temas. Pak Temas ini kan tadinya tidak hanya Siak ini ya. Iya. Pak Temas kan juga melihat potensi-potensi lain karena juga di perguruan tinggi, kemudian juga penggiat heritage, kemudian selain Siak nih yang potensial, kira-kira daerah mana lagi nih Pak Temas untuk Provinsi Riau? Kalau di Provinsi Riau yang istilahnya mirip Pak ya, mirip dengan kata itu potensinya ada, komunitasnya ada, kemudian juga tinggalan-tinggalnya juga bernilainya itu bukan bernilai lokal tapi sudah bernilai internasional. Itu Bagan, Pak. Bagan Siapi-Api, Bagan Siapi-Api. Rohil, Kabupaten ya? Rokan Hilir. Rokan Hilir, Oke. Bagan Siapi-Api. Ya, Karena dia dulu pernah menjadi nomor 2. oke, ya saya tahu persis juga Iya. sebenarnya dengan Bagan, tapi Bagan ya. Iya, Bagan. Terus yang kedua apa lagi? Yang lain di mana yang kira-kira? kemungkinan Pak ya, Kampar. Kampar. Kampar Potensinya apa tuh? lebih ke tradisi, Pak. Oh, lebih ke tradisi, intangible-nya kali ya. Intangible-nya ya. Kalau di Kampar itu ya. Dan kita juga sekarang ini kan tidak hanya Tapi juga di bicara sana fisik. ada masjid yang Iya. lama, bangunan-bangunan rumahnya juga masih Dan ada. heritage juga tidak bicara bangunan, Pak. Saujana. Enggak, Saujana di itu- sana juga ada Nah, iya. maksudnya gitu ya. Jadi Kampar itu lengkap, Pak, sebenarnya Muara kalau mau Takus juga ada kalau di mau sana. diolah Iya, gitu. Muara Takus, Candi Muara Takus Iya. juga di situ ya. Lengkap kalau mau diolah Kampar ini. Oke, tapi juga ini tidak tertutup Kalau kemungkinan. Pekanbaru bagaimana? Hah? Pekanbaru. Pekanbaru ya pastilah. Ya Karena sebenarnya. walau bagaimanapun sejarah antara Siak dengan Pekanbaru itu kan saling Iya. terikat terus gitu kan. Iya, Pak. Kemudian bergeraknya juga dari Iya. pinggir sungai. Dan kalau kita lihat tahun per tahun, 10 tahun perkembangan Pekanbaru juga luar Iya. biasa sebenarnya. Tapi lagi-lagi komitmen pemerintah daerah beserta komunitas atau Komunitas, ya. masyarakatnya ini yang paling utama. Ya. Iya. Dan yang lebih utama lagi kalau saya bilang tadi mungkin ya. Tapi ini jangan dianu ya. Perlu orang gila. Baik, sahabat Ikhwanul, tidak terasa ini udah lebih setengah jam Jam. kita berbicara tentang ini. Terakhir ini satu sesi terakhir barangkali saya mendengar bahwa Siak ini akan menjadi warisan pusaka dunia. Jadi Ya. terdengar itu gitu. Tapi walaupun sebenarnya dalam hati ini yang lagi gencar-gencarkan Sawalunto. Iya. Sawalunto itu hal yang signifikan, kota tambang yang masih beroperasi sampai saat ini itu bangunannya semua masih dimanfaatkan Ya. dan tambang bawah tanah itu hampir tidak ada juga atau terbatas sekali Ya. jumlahnya kan gitu. Itulah yang signifikan di Sawalunto, makanya mereka juga naiklah Sawalunto si Junjung itu. Nah sekarang apa iya nih Pak Kades? Siak ini mau jadi World Heritage? Kalau saya pribadi apa ya? Emang segampang itu dan siap nggak untuk itu gitu? Karena begitu ini ditetapkan suatu saat barangkali ya. Ya. Kalau ini ditetapkan sebagai pusaka dunia, World Heritage, itu konsekuensinya kan juga luar biasa, Pak. Konsekuensi luar biasa. Nggak bisa nasional lagi tuh, udah internasional akan melihat gitu. Nah apa emang iya dan untungnya bagi Siak apa sih sebenarnya? Apa udah dikali-kali udah ditimbang? Ini wacana ini dari mana atau gimana nih Pak Irving? Silakan Pak. Ya, namanya kita sudah kota pusaka nasional. Mm-mm. Tentu yang kita namanya manusia kan ingin meningkatkan Mm-mm. pada target tujuan, istilahnya yang topnya. Ya topnya Pencapaian, Pak, ya, pencapaian pencapaian. yang top. Nah artinya kalau kita hanya nasional, tentu kita ingin world. Ah. World ini ya dunia. Cuma tentunya kita harus belajar, kita harus melihat. Nah, kondisi kita sebagaimana, kemudian bagaimana sih, apa sih manfaat dari kota Warisan kalau dia- dunia. heritage, buat heritage ini. Nah, itu tadi apa yang disampaikan Pak Iwanul tadi. Saya juga sudah pernah ke Si Junjung, Hmm. ke Sawalunto. Sawalunto ya, Sawalunto Si Junjung teh. Ya, ya.
Nah, kita juga sudah pernah ke Semarang. Ya. Semarang ini Kota tua Semarang. kota tua, tapi dia belum World Heritage. Nah, belajar dari apa yang Dan kita. sebagian malah nggak mau loh Pak. Makanya tadi kita belajar Sawalunto itu ketika kita nengok, kita lihat, ya itu memang di situ tuh apa namanya kota tambang ini memang mempengaruhi dunia pada saat itu, Ya, karena ini ya. memang revolusi industri katanya kan. Ya. Nah, Kereta tapi apa api yang kan ya, gitu. tapi apa yang kita lihat di sana itu justru saya tengok ini infrastrukturnya kok tidak didukung. Ini World Heritage. Nah, terus bagaimana UNESCO? Apa sih intervensi dari UNESCO terhadap ini yang sudah ditetapkan jadi World Sebagai Heritage World ini tadi? Nah, Tapi belum ya? sudah Udah. Oh sudah ya? Udah. Sudah. Itu sudah. sudah Oke. World Heritage. 2 tahun yang lalu. Ya, Oke, justru sebelum 2 tahun pandemi. yang lalu. Nah, dia diberi kesempatan berapa tahun tuh Pak? Tiga tahun ya Iya. Pak Temas ya? Untuk bisa mengembangkan ini. Nah, saya melihat kemarin itu ya sama Pak Temas juga saya. Lagi-lagi berarti kemampuan APBD, Iya. kemampuan Bukan soal- keuangan tentu Iya, berpengaruh satu lagi. juga kan? Mungkin Pak Iwanul ini bukan masalah APBD atau apa. Ya sumber Tapi keuangan lah. Kan Satu yang paling yang paling yang paling penting itu aset. aset. Set Aset ini bukan milik Pemda. Oh. swasta BUMN. Ini PT Jadi- kereta apa ya? Bara Arum. Hah? Bara Arum. Bara Arum. Oh. Nah, artinya ini yang namanya aset orang tentu tidak bisa kita apa-apain. Iya. Nah, Nah. permasalahan salah satu barangkali di Iya. situ ya. Iya. Beda Nah, dengan Siak. Kalau Siak mungkin ini semua milik udah Pemda semua. Pemda semua. Nah, saya juga sampai berpikir, mengapa sih pemerintah pusat dengan melihat kota Sawalunto yang seperti Kuali kecil seperti ini jauh Siak besar kan? Mengapa tidak dikeroyok ini menjadi salah satu potensi wisata sebagai Luar biasa World Heritage Iya. tadi. Kalau Nah, ternyata benar-benar- memang itu tadi komitmen Pemdanya terbentur dengan masalah aset, kemudian juga pemerintah pusat juga mungkin tidak terlalu interest atau tidak terlalu Oke, tertarik. kita balik ke Siak dulu lah. Nah. Yang ke Siak ini. Nanti kita bahas Sawalunto Ya. panjang lagi cerita. Oke. Nah, kita balik ke Siak nih, Pak. Nah. Emang udah siap nih Siak jadi World Heritage? Jadi saya sebagai kepala dinas PU ya memang pernah dulu kita menyampaikan, Pak Bupati juga pernah. Ya tadi ya pencapaian top. Tapi saya rasa mungkin ini kembali lagi saya setelah belajar di Semarang, wali kota Semarang, ibu tuh, Ya. sampai ngomong untuk apa World Heritage? Ya. Apa sih yang mau kita kejar? Ya. Itu Semarang, kota tua Semarang itu destinasi wisatanya di kota tua itu lebih banyak lah daripada Borobudur. Bayangkan Borobudur ini World Heritage loh, Ya. yang berada di samping-samping kabupatennya. Ini justru destinasinya lebih banyak 1,5 kali daripada Borobudur. Pengunjungnya nih. Pengunjung, Oke. wisatawannya. Nah, artinya tidak perlu Pak. Tanpa World Heritage pun, Ya. sebenarnya dia sudah bisa mengaktualisasikan dirinya, Nah, udah itu maju kan tadi. gitu. Makanya saya jadi pertanyaan tuh kan gitu. Nah, Siak dengan kondisi sekarang saja sudah luar biasa, Ya. penanganannya juga luar biasa, orang datang ke sana juga banyak. Lalu untungnya kalau ini World Heritage apa sih, kan saya mikirnya gitu. ya. Ini pandangan orang luar lah ya, pandangan Ya. saya sebagai Jadi anu lah. memang wali kota Semarang itu menyampaikan bahwa memang untungnya dari World ini mereka cuma promosi, Hmm. endorse lah istilahnya. Tapi yang datang mungkin Ya kita belum tahu. Justru yang paling utama itu dibilang bagaimana ini supaya kita menjaga, melestarikan ini dan meningkatkan, mengupgrade, Mengelola dengan baik. mengelola dengan baik. Itu aja. Cukup itu. Kita kan yang kita harapkan ini bukan namanya, tapi hasilnya. Oke, Iya. oke, Nah, paham, itu paham, tadi. paham. Jadi pemahaman itu tadi. Nah, ternyata saya sampaikan juga sama Bupati. Nah, kita sudah belajar, Pak Bupati, Pak Wakil. Nah, ini kira-kira. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota ini benar. Tapi ya bagaimanapun kita tetap punya target pencapaian. Ya, mudah-mudahan Mungkin 5 tahun, mungkin 10 oh. tahun, tapi katakanlah target atau pencapaian kita setidaknya Iya. harus Iya. sampai ke sini. Iya. kan Tapi gitu nanti ya. itu ceritanya panjang, Pak. Oh iya, cerita Ah, dulu lah ya. Karena untuk World Heritage nggak mungkin 5 tahun, Pak. ya, Iya, oke. itu Semarang, Ya, pencapaian. Semarang itu 20 tahun. Ya, Penang aja berapa tahun itu Iya. kan waktu kita ke Penang. itu kan, berapa? Pak? 14 kalau nggak salah. Nah, Jadi memang susah sekali memang itu tadi. saya yang kebayang kalau Penang misalnya waktu kita ke Penang, Ya. kita sempat pernah ke Penang, kita lihat ada core-nya yang kawasan Ada inti, inti, ada kawasan penyanyi, inti ada, ada sekian pendukung. puluh hektar.
kawasan pendukung sekian, yang inti itu yang nggak boleh merokok, Iya. yang tidak boleh begini, yang segala macam. Ya. Kok terikat kali kan Nah, gitu kan? tadi. Nah itu dia, makanya ini barangkali juga Sementara suatu wisatawan ingin bebas. Oke. Oke, baik sahabat Ikhwanul, kalau ini kita teruskan memang akan panjang sekali, pasti debatable juga karena terkait dengan kota pusaka, bangunan-bangunan bersejarah ini potensinya ada di mana-mana. Di Riau ini mungkin tidak hanya Pekanbaru, Kampar, masing-masing hampir seluruhnya punya. Punya potensi. Bahkan istana-istana kecil dahulunya itu masih ada. Tapi apakah istana-istana yang tinggal ini bisa diangkat sebagai potensi Signifikan heritage? tidak gitu, Ini Pak? juga masih perlu Signifikan penilaian tidak lagi gitu kan ya. gitu ya. Iya. Atau mungkin Taluk Kuantan, ada sejarah kereta api di sana, mungkin loknya masih ada, Ya. kemudian rel-rel lama masih ada, tapi ini mesti butuh anu lah. Tapi kalau boleh saya sampaikan, yang katakanlah kalaupun tidak lebih dari Siak Serindrapura, potensi itu sama atau itu adalah Bagan Siapi-Api. Nah, saya punya keinginan habis ini next saya akan ke Bagan atau saya akan mengundang orang dari Bagan Siapi-Api untuk menjadi narasumber, kita bicarakan nih bagaimana Bagan Ya. Siapi-Api. Sekarang closing statement singkat Pak Temas, apa harapan atau apa, silakan Pak Temas. Simpel saja Pak. Oke, jadi ternyata setelah mempelajari kota pusaka dari tahun 2016 Pak ya, Ya. dan hingga saat ini perkembangannya luar biasa Pak. Maksudnya kita tidak berhenti belajar. Ternyata setelah tidak berhenti belajar, setelah tahu kita signifikansi, ternyata ada yang lebih signifikansi lagi. Ada yang lebih lagi. Jadi satu kota itu kita kulik itu Pak, habis-habis gitu, tidak Oke, habis-habis. saya stop Ya. Pak Temas, berarti Jadi memang by belajar proses ya, terus. proses terus. Same with arsitek. Arsitek is Ya. learning by doing. Sesudah kita kerjakan, belajar lagi, Iya. masih ada. Jadi Oke. tidak berhenti kota pusaka, berhenti tidak. Oke, terima Itu, kasih. ya. Pak Irving, silakan Pak Irving. Jadi saya terkesan apa yang disampaikan oleh Presiden RI Pak Jokowi pada saat Rakernas. Bangunlah kabupaten daerah masing-masing itu dengan style tersendiri. Jangan sama dengan beberapa style Tidak harus sama semua. Tidak semua, tidak perlu harus ber tadi. Ya, oke. Nah, artinya kita berharap Siak ini salah satu stylenya adalah heritage city. Ya. Ya. Nah, kita harus melakukan pembangunan menuju bagaimana heritage city ini salah satu menjadi penghasil daerah. Tolak PAD. ukurnya di heritage. Heritage. Ya. Nah, ini yang kita bangun. Kita harus dukung. Saya sebagai kepala dinas PU tentunya saya harus dukung bagaimana ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Riau maupun yang lebih luas lagi. Oke, stop. Oke. Jadi saya udah kebayang dan kita pasti sudah merasakan jiwanya apa yang disampaikan oleh kedua orang tokoh ini. Tapi pertanyaan terakhir, udah berapa tahun jadi Kadis PU, Pak? Baru 11 atau 12 tahun. Baru 12 tahun. 2024 sudah dekat. Tak pengen jadi bupati? Saya biar ada lah. Tapi sahabat Ikhwanul tidak perlu dijawab, tidak perlu karena nanti bisa menimbulkan diskusi yang lebih panjang lagi. Saya tidak menyimpulkan lagi, cukup dengan apa yang sudah kami diskusikan. Mudah-mudahan saling sama-sama bermanfaat. Silahkan komentar, barangkali mau bertanya ada di komentar sahabat Ikhwanul. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah.